Kalau ada yang nyebut saya pengkhianat dan lain sebagainya, ya itu kurang ilmu aja. Ya. Menjelang Ramadan ini ya kita maafkan aja. Yang kedua, dalam konteks kita ini melaporkan Ahmad Kozinudin dan yang namanya Roy Suryo, menurut keterangan dari Habib Rizik, itu urusan pribadi saya dan DHL. Tidak ada urusan dengan Habib Rizik. Dan Habib Rizik tidak mau ikut campur urusan itu. Karena itu persoalan hukum antara saya dengan Ahmad Kozinudin dan Roy Suryo. Nah, karena diberi peluang seperti itu, saya tetap berpandangan kepada pelaporan polisi saya. Ya, karena menyangkut bukan soal ijazah ini. Ini menyangkut subversi konstitusi. Dengan omongan Ahmad Kozinudin mengatakan bahwa SP3 Egy Sujana produk Solo, jadi tidak sah. Pertanyaan seriusnya, SP3 itu kan produk undang-undang, usernya polisi, Polri. Tentu tidak mungkin produk Solo. Itu adalah produk Presiden dan DPR Republik Indonesia. Disinilah subversif konstitusinya. Telah menista Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat seenak jidatnya aja. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan karenanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Karena membuat hukum ada tujuannya. 1, kepastian hukum. 2, manfaat hukum. 3, tujuan hukum, keadilan. Jangan main-main dengan masalah hukum. Jangan pakai maksudnya. Maksudnya apa? Kenapa nggak dijelasin maksudnya waktu itu? Ditambah lagi ditimpe sama si Roy Suryo, datang 2 tuyul menemui jin Ifrit. Jadi 2 tuyul itu saya sama dia. Jin Ifritnya Jokowi. Roy, lo jangan ngeles-ngeles maksudnya lo. Pakai satir. Lo lagi ribut sama gua, ya toh? Jadi lo jelaskanlah. Aku tidak mau ribut antar begini, apalagi teman. Bukan temannya dulu, anak buah kita itu, si Ahmad Kozinudin. Dia dulu yang keluar dari TPU aja, bikin sendiri. Di framing gue meninggalkan perjuangan. Siapa yang ninggalin perjuangan? Nah, poin pentingnya dengan segala hormat, jelang Ramadan ini saya tidak mau terbawa emosional saya. Jadi secara umum perilaku mereka, walaupun mereka tidak pernah minta maaf dan merasa belagu, sudahlah. Saya pakai moral Islam, saya maafkan mereka. Ya, tapi hukum jalan terus. Kan si Kozinudin juga begitu. Maaf itu cuma pengurangan saja, tapi substansinya harus jalan terus. Kalau jalan terus, kau buktikanlah. Kau jagoan, kau bisa hebat, pengacara terkenal, lawanlah laporan saya ini. Dan pihak polisi, saya tidak ingin ada ditunda-tunda. Kalau memang cukup bukti hukum, lakukan. Jadi everybody jangan salah paham kalau terjadi penahanan dan lain sebagainya kepada mereka itu bukan soal ijazah, ini salah satunya soal saya. Kenapa dia belagu? Sok tahu. Ya. Padahal kalau dia minta maaf udah saya maafkan. Tapi dia nggak pernah minta maaf. Saya kira gitu. Selanjutnya DHL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang Bang Egy katakan tadi, beliau bergabung kepada
kepada Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam. Kebetulan ketua umumnya saya. Memang dari dulu kita ini tandem, artinya saya sebagai senior, orang yang hormati adab secara budaya maupun secara agama, saya memang harus hormati beliau. Sehingga saya majukan TPUA, karena saya juga sempat sekjen. Nah, kebetulan ini karena ada peristiwa tadi yang disampaikan oleh Bang Egy, nah sekarang saya sampaikan keterkaitannya kepada Korlabi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu, tepatnya di Gedung Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kami atas nama Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, menyampaikan terharu dan bahagia oleh karena organisasi kami TPUA telah diambil kembali oleh pemilik. Kami ikhlas, mandatnya diambil oleh sebab yang disampaikan oleh Bang Egy tadi, ada kekisruhan, ada kekacauan yang tidak bisa dibina lagi. Sehingga ketua pembina dan pendiri imam besar umat Islam di negeri ini, ALC Dr. HRS Habib Rizik Syihab MA PhD, oleh karena suatu hal yang bisa merugikan umat Islam dan perjuangan di negeri ini, sehingga TPUA dibekukan untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, kami sekali lagi atas nama pengurus Korlabi, Komando Koordinator Pelaporan Bela Islam, berterima kasih kepada Badan Pembina Utama ALC Dr. HRS MA PhD telah menerima BES menjadi salah seorang pembina di tubuh Korlabi, yang mana cukup kami tembuskan melalui tangan kanan beliau. Semoga Korlabi semakin bermanfaat dan bermartabat bagi umat Islam dari sisi perjuangan membela agama, dan tentu saja tetap melekat filosofi Pancasila yang dalam makna agama apapun tidak boleh dihinakan atau dinistakan di negeri yang tercinta ini. Demikian hormat kami, dengan tanda bergabungnya BES adalah dengan tanda kode selaku Ketua Umum Korlabi dan Sekjen Arpid yang kebetulan ada di luar negeri, berjabat dengan beliau. Salam hormat kami kepada segenap bangsa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bagaimana dengan Panji? Nah, sekarang saya berfungsi sebagai pembina Korlabi. Jadi tolong ya, TPUA tamat. TPUA jangan saya singgung-singgung. Saya bukan lagi ketua TPUA. Mandat sudah diberikan kepada Habib Rizik. Alhamdulillah, tugas sudah saya laksanakan. Amanah beliau saya laksanakan, tidak ada kata minta maaf kepada Jokowi, dan tidak dipublikasi. Kalau publikasi yang ada ya dari mereka, saya tidak.